Dunia MMA telah menyaksikan banyak kisah kebangkitan, kejatuhan, dan kebangkitan kembali. Namun sedikit yang semegah saga Francis Ngannou, mantan tunawisma yang menjelma menjadi juara dunia kelas berat UFC, lalu pergi meninggalkan tahta dengan kepala tegak, kini berdiri di persimpangan nasib antara kejayaan yang lama dan kemungkinan baru yang belum pasti. Pada malam yang penuh gemuruh di tahun 2021, Ngannou menyudahi era Steve Miocic dalam 2 ronde mematikan, merebut sabuk emas kelas berat UFC dan mengukir legenda. Tak lama setelahnya, ia mempertahankan tahtanya melawan Cyril Gane dalam sebuah pertarungan penuh strategi, di mana kekuatan gulatnya yang selama ini diragukan justru menjadi senjata utama. Di balik kemenangan itu tersimpan fakta mengejutkan. Ngannou masuk ke oktagon dengan robekan MCL tingkat 3 dan cedera ACL, namun tetap mengatasi lawan muda yang penuh teknik. Tapi kemenangan itu menjadi awal dari akhir. Ketika perbincangan kontrak dengan UFC menemui jalan buntu, Ngannou memilih keluar dari kandang singa demi kebebasan dan harga diri. Di balik keputusannya tersimpan keyakinan bahwa petarung bukan sekadar pion. Mereka adalah kontraktor independen yang layak menentukan arah karir mereka sendiri. Langkah berani itu membawanya ke Professional Fighters League, organisasi yang menjanjikan lebih dari sekadar uang. Mereka menawarkan otonomi. Di luar oktagon, Ngannou menjajal dunia tinju dan menghadapi 2 raksasa, Tyson Fury dan Anthony Joshua. Meski kalah dari pertarungan itu, tetapi menang dalam sorotan. Keberaniannya bertarung melawan elit tinju dunia dalam dunia yang bukan miliknya menunjukkan betapa Ngannou tak pernah gentar terhadap rintangan. Kini, setelah kembali ke MMA dan menaklukkan Renan Ferreira dengan teknik ground and pound yang brutal, Ngannou kembali menjadi perbincangan hangat. Di tengah rutinitas kerasnya di gym bersama pelatih Eric Nicksick, terungkap bahwa motivasinya kini bukan lagi uang, bukan pula ketenaran. Yang menggerakkan raksasa Kamerun itu kini adalah panggilan kompetisi. Ia tidak ingin hanya menjadi legenda yang lewat, melainkan ia ingin kembali ke puncak. Sementara itu di ranah UFC, suasana tak kalah membingungkan. Jon Jones, sang juara tak terbantahkan, berada di ambang pensiun. Sementara Tom Aspinall, pemegang sabuk interim, telah menanti hampir 600 hari tanpa kejelasan akan pertarungan penyatuan gelar. Ketidakpastian ini menciptakan kekosongan dalam divisi kelas berat, ruang yang bagi banyak pengamat hanya bisa diisi oleh satu nama, Francis Ngannou. Meski hubungan masa lalu antara Ngannou dan UFC berakhir penuh ketegangan, angin perubahan mulai terasa. Sang pelatih meyakini bahwa bagi Ngannou, ini bukan tentang ego melainkan bisnis. Baginya, kembali ke UFC bukanlah langkah mundur, melainkan peluang untuk menantang yang terbaik dari yang terbaik. Dan UFC, meskipun pernah menutup pintu, kini mungkin tak bisa mengabaikan fakta bahwa daya tarik Ngannou masih terlalu kuat untuk dikesampingkan. Namun, tak semua pihak di UFC sejalan. Presiden UFC Dana White dengan tegas menolak kemungkinan membawa Ngannou kembali. Dalam konferensi pers usai UFC 316, ia menyebut nama Tom Aspinall sebagai sosok yang pantas mendapatkan pertarungan besar. White bahkan menyebut pembicaraan tentang pertarungan antara Jones dan Ngannou sebagai omong kosong, mempertegas bahwa tidak ada komunikasi aktif antara UFC dan Ngannou, apalagi rencana kerja sama dengan PFL. Meski begitu, situasi tak sepenuhnya tertutup. Jon Jones telah menyetujui pertarungan penyatuan gelar melawan Aspinall, namun keraguan tetap menggantung. Ada kesan bahwa Jones tak sepenuhnya tertarik melawan petarung Inggris itu. Bagi sang legenda, menundukkan Aspinall tak akan menambah bobot warisannya. Ia masih memandang Ngannou sebagai tantangan sejati, lawan yang bisa menutup karirnya dengan dentuman epik. Di tengah tarik ulur ini, Francis Ngannou tetap fokus. Ia berlatih dalam diam menyusun kekuatan untuk momen besar yang mungkin akan datang. Jika pintu UFC benar-benar terbuka kembali, dunia mungkin akan menyaksikan salah satu duel terbesar dalam sejarah MMA, Jones versus Ngannou, pertarungan 2 raja, 2 generasi, 2 kekuatan alam yang bertabrakan di tengah oktagon. Namun jika tidak, kisah Ngannou masih jauh dari kata usai, sebab ia bukan sekadar petarung. Ia adalah simbol keberanian menempuh jalan sendiri, menghadapi raksasa industri tanpa rasa takut, dan tetap berdiri dengan kepala tegak, apapun hasilnya. Drama belum usai, layar belum ditutup. Francis Ngannou mungkin telah pergi dari istana, tetapi dunia kini bertanya, apakah kembalinya sang raja benar-benar diterima?
Di tengah sorotan lampu terang dan dentuman sorak di Prudential Center, Newark, Merab Dvalishvili sekali lagi membuktikan bahwa julukannya The Machine bukanlah sekadar hiasan. Malam itu dalam laga ulang yang sangat dinanti melawan Sean O'Malley di UFC 316, ia mempertahankan tahta kelas bantam dengan kemenangan yang tak hanya bersifat teknis, tetapi juga simbolik dari sebuah klimaks atas perjalanan panjang, strategi matang, dan bimbingan dari sosok yang nyaris terlupakan, Aljamain Sterling. Bagi Dvalishvili, kemenangan malam itu bukan sekadar catatan di atas kertas atau pertahanan gelar kedua yang sukses. Itu adalah hasil dari peluh, perhitungan, dan loyalitas persahabatan yang dijalin jauh sebelum lampu oktagon menyala. Di balik strategi dan kerja keras yang menjadi fondasi camp pelatihannya, terdapat nama besar yang diam-diam menggerakkan roda latihan. Aljamain Sterling, sang mantan raja kelas bantam yang kini mencoba menaklukkan langit di divisi bulu. Sterling yang saat itu tidak terikat jadwal pertarungan, memilih untuk mendampingi sahabatnya melalui hari-hari latihan yang melelahkan. Ia meminjamkan tubuh dan strateginya demi membantu Dvalishvili mensimulasikan gaya khas O'Malley dengan jangkauan panjang, gerakan kaki cepat, dan kombinasi tak terduga. 3 kali dalam seminggu Sterling masuk ke dalam kandang latihan menjadi versi ideal O'Malley dalam setiap sparring, memberi tekanan yang bahkan lebih besar dari apa yang mampu disajikan petarung flamboyan dari Montana itu. Bagi Dvalishvili, bimbingan tersebut bukan hanya latihan fisik, melainkan pembentukan ketahanan mental. Sterling bukan petarung yang suka berkompetisi saat tidak ada yang dipertaruhkan. Namun demi sahabat, ia rela mengorbankan waktu menjelang pernikahannya, menyingkirkan ego, dan menjadi bayang-bayang musuh terbesar Dvalishvili. Apa yang terjadi kemudian hanyalah konsekuensi logis dari persiapan yang sempurna. Di ronde ketiga, Dvalishvili berhasil menjatuhkan O'Malley, mengepungnya dalam posisi North-South choke yang tak memberi celah. Dunia menyaksikan saat O'Malley, sang mantan juara flamboyan, akhirnya harus menepuk tanda menyerah sebagai kekalahan submission pertama dalam karir profesionalnya. Dan di balik peristiwa itu, berdirilah Sterling dalam diam, menyaksikan murid sekaligus sahabatnya melangkah ke puncak dengan determinasi baja. Namun kisah ini belum sepenuhnya usai. Sterling, yang dulu kehilangan gelarnya secara kontroversial dari tangan O'Malley di UFC 292, menyimpan dendam yang belum terbalas. Kekalahan melalui TKO saat itu dianggap banyak pihak terlalu cepat dihentikan oleh wasit. Sterling kini berkiprah di kelas bulu, telah membuktikan dirinya dengan kemenangan impresif atas Calvin Kattar di UFC 300 dan duel keras melawan Movsar Evlov di UFC 310 yang berakhir tipis melalui keputusan juri. Melihat O'Malley kini jatuh dari singgasananya, Sterling tak bisa menahan hasratnya untuk menyelesaikan cerita lama. Di jagat media sosial, ia membiarkan kata-katanya membentuk pesan yang jelas. Ia siap bertarung ulang. Kali ini bukan sebagai bayangan, bukan sebagai pelatih, tetapi sebagai petarung utuh yang lebih dewasa, lebih matang, dan lebih siap dari versi dirinya saat pertama kali bertemu O'Malley. Sementara itu, di sisi lain, Dvalishvili tidak berencana untuk berhenti. Ia mengincar 2 pertarungan lagi sebelum tahun berakhir, dan satu nama muncul sebagai calon lawan, Cory Sandhagen. Dengan catatan 4 kemenangan dalam 5 pertarungan terakhir dan menduduki peringkat keempat dalam peringkat kelas bantam UFC, Sandhagen menjadi tantangan menarik bagi Dvalishvili yang haus pembuktian. Di tengah semua itu, O'Malley sendiri menghadapi teka-teki besar dalam karirnya. Setelah kemenangan atas Aljamain Sterling dan 1 pertahanan gelar yang sukses melawan Marlon Chito Vera di UFC 299, ia kembali ke kanvas realita. Kekalahan dari Dvalishvili membuka pintu kemungkinan baru, termasuk naik kelas ke divisi bulu, tempat Sterling telah lebih dulu menapakkan kaki. Seorang penggemar sempat mencetuskan ide pertarungan ulang antara O'Malley dan Sterling di kelas bulu. Ide itu tidak hanya disambut hangat oleh Funkmaster, tetapi juga menyulut bara semangat yang belum padam. Sterling melihat pertarungan itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan versi dirinya yang utuh, tanpa gangguan, tanpa cedera, dan tanpa keraguan. Sebuah babak baru yang bisa menjadi penutup atau justru pembuka kisah yang lebih besar di antara 2 nama besar ini. Malam itu di Newark mungkin menjadi milik Merab Dvalishvili, tetapi bayang-bayang Sterling terlihat jelas dalam setiap gerakannya. Di dunia MMA, di mana kekuatan fisik bertemu kecerdasan taktik, seringkali kemenangan tak hanya ditentukan oleh siapa yang lebih kuat, tetapi oleh siapa yang lebih siap.
Dan dalam hal ini, kesiapan itu lahir dari persahabatan yang tulus dan pengorbanan yang tak terlihat. UFC 316 akan dikenang bukan hanya karena penyelesaian teknis yang indah, tetapi karena drama di baliknya. Karena dalam setiap kuncian ada pelajaran, dan dalam setiap kemenangan ada nama-nama yang turut menuliskannya meski tanpa sorotan kamera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.